Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Masya Allah, alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam dakwah keliling TVRI edisi kewajiban tolong menolong dalam Islam. Dan tentunya hari ini kita sedang berada di Masjid Al-Falah di Jalan Raja Wali Palembang, dan nanti akan hadir bersama kita juga Habib Qasim Al-Kaf yang akan membahas tuntas tentang tema kita hari ini. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliaulah hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dan tentunya nikmat iman yang masih ada di dada kita. Salawat serta salam juga tak lupa kita juga haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, tema kita hari ini tentang kewajiban tolong menolong dalam Islam. Tapi sebelum itu kami juga menghimbau untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa acara hari ini terselenggara tetap dalam protokol kesehatan yang ketat. Sudah pakai masker galo ibu-ibu? Sudah cuci tangan galo ibu-ibu? Sudah pakai hand sanitizer galo? Sudah vaksin galo? Sudah makan galo? Alhamdulillah, luar biasa. Artinya hari ini kita melaksanakan kegiatan dakwah keliling TVRI tetap dalam protokol kesehatan yang ketat dan sesuai dengan anjuran pemerintah. Baiklah, untuk itu kita undang bersama kita ke depan. Habib, boleh bersama saya di depan Habib? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di depan lagi ya Habib. Ya. Nah, oke. Habib, apa kabarnya Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Habib ya. Habib, tema kita hari ini tentang kewajiban tolong menolong dalam Islam. Memang salah satu ciri umat muslim adalah tolong menolong, benar Habib ya? Betul. Oke, dan juga memang itu budaya dari warga Indonesia sendiri, gotong royong Habib ya, saling mudah ke urusan satu sama lain. Dan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 pun sudah diingatkan bahwa tolong menolonglah kalian dalam takwa dan kebaikan. Tapi bukan tolong menolong dalam keburukan, Bu yo. Tidak boleh, bahwa ditekankan adalah tolong menolong dalam takwa dan kebaikan. Lalu sebenarnya Habib, apa manfaatnya Habib dari tolong menolong ini? Dan seharusnya umat muslim tuh tolong menolongnya yang cak mano bae, yang bisa ditolong, yang tidak boleh ditolong apa bae. Untuk itu sudah hadir bersama Habib, boleh langsung dijelaskan Habib tentang tema kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alina futuhal arifin wa ifaqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah
karena di hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmatus sihah wal afiyah, nikmat waktu dan umur, nikmat kesempatan, sehingga di hari ini hari tanggal 7 Rabiul Tsani. Jadi kemarin kita baru saja melewati bulan Maulid. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan Rabiul Tsani. Kita bersyukur kepada Allah karena masih dinjuk kesehatan, masih dinjuk kekuatan, masih dinjuk umur ya. Banyak di antara kita sudah dipanggil oleh Allah. Banyak di antara kita yang tidak pacak lagi berjalan ke masjid sudah ya. Alhamdulillah kita masih dinjuk umur, masih pacak silaturahmi datang ke masjid. Maka jangan sungkan-sungkan untuk hadir di majlis-majlis taklim. Dan ikhwani, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kita hari ini kan tolong menolong. Jadi tolong menolong ini adalah sesuatu yang wajib. Karena manusia ini tidak pacak hidup dewek. Ya, biarlah dia pejabat yang tinggi, kalau kati anak buah mana? Kita kayo rayo misalnya, ya, kayo rayo, tapi rumah tangga tidak kati membantu misalnya, repot dia. Ya. Jangankan hal-hal lain, tukang sampah misalnya, tukang sampah itu perasaan kita macam sepele. Kalau rumah kita tidak diangkutnya sampah sebulan baik, mati kita ngisep mambu sampah itu. Jadi kita ini memang mesti saling tolong menolong. Allah jadikan ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Ya. Ada pejabat, ada rakyat jelata misalnya. Memang Allah ciptakan macam itu. Ya. Sudah hukum alam itu. Ngapo? Karena dia ini kaget bersinergi, saling tolong menolong. Nah, jadi tadi disebutkan ta'awanu alal birri wat taqwa. Jadi tolong menolong itu untuk hal kebaikan. Untuk hal kebaikan misalnya tolong menolong untuk melaksanakan peringatan Maulid, tolong menolong untuk mengadakan majelis taklim, tolong menolong untuk membantu dari sahabat-sahabat kita yang boleh musibah. Bukan tolong menolong untuk kemaksiatan. Ada yang nak ngadakan konser yang di sana banyak maksiat, terus kita tolong menolong di situ. Misalnya, ada dulur-dulur kita nak ngantenkan kita nolong, tapi ngenjuk hal-hal yang bermaksiat. Suruh pakai acara-acara yang justru melupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong menolong dalam keburukan namanya. Kalau andainya ini kita ngemek yang kecil-kecil, ada keluarga kita, nak ngantenkan, tolong menolongnya mana? Kita bantu dia untuk menjadikan acara kawinan itu acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mak mana acaranya? Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Carikan koriknya, carikan koriahnya. Diawali dengan pembacaan maulid. Carikan grup-grup hadronya. Biar apa? Biar suasananya jadi bagus. Apapun hal-hal untuk kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah maksudnya. Jadi kita ini sebenarnya diciptakan Allah ini memang untuk saling tolong menolong. Kita ini insan yang lemah. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan lemah. Makanya kita tidak boleh ngesok, tidak boleh sombong, tidak boleh ngaso hebat, ngaso kayo. Tidak kati. Seluruhnya itu cuma ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting ibu-ibu, tolong menolong itu yang paling penting dengan keluarga. Kaget kita mak keno-kenonian melok pengajian di mano-mano. Ada keluarga yang susah dak do kita urusi. Ada ponaan kita, ada bibik kita yang sakit nak beli obat batuk dak do terbeli. Kalau kita jengok dia sakit, kau sudah makan obat apa? Mak mano nak makan obat, nak beli obat dak katik duit. Tolong menolong. Ar-rahimu yarhamuhumullah, kata Rasulullah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimu, wong-wong yang galak nolong itu, yarhamhumur rahman, maka dia bakal ditolong oleh Maha Penolong. Jadi wong yang galak nolong pasti ditolong sama Allah.
Kalau dia ada masalah, dicarikan jalan keluar sama Allah. Banyak sebab-sebab yang Allah bisa menolong wong-wong yang galak nolong wong. Jadi kita jangan sungkan nolong wong. Jangan kita ngomong, kita ni belum apa-apa nak nolong wong. Tidak boleh macam itu. Apa yang pasak kita tolong, kita tolong. Tadi terutama nolong keluarga. Kalau anak misalnya itu biasa baik ya, kewajiban wong tua untuk nanggungnya. Tapi kalau kita punya kelebihan, ada keponaan misalnya yang butuh bantuan kita, jangan kita tiap bulan nukar handphone. Si ponaan tadi tidak kita lurui. Nah, ini masalahnya. Jadi tolong menolong dalam hal kebaikan itu hukumnya wajib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini sebenarnya hidup ini bagaikan melihat cermin. Ibu pernah tak nengok cermin? Tadi waktu nak pergi ke sini nengok cermin dulu tak? Kacau bu, kacau bayang. Kalau kita berkacau ada gai kita di situ. Pergi tadi berkacau tak? Jengok dulu abang bebe lepot anda misalnya. Jengok dulu. Sudah bagus, baru kita pergi. Nah, hidup ini sebenarnya macam cermin. Apa yang kita tampilkan kebaikan, maka timbulnya kebaikan. Ibu nampilkan sesuatu yang bagus, dia bakal keluar dengan sesuatu yang bagus. Tapi kalau ibu tampilkan dengan sesuatu yang buruk, misalnya abang bibir tadi duduk ke dedung, di kening, itu tampil dari kaca cermin tadi macam badut gitu. Pecah badut. Kita kalau dia ngomong kau ni pecah badut, marah tak? Nah, jadi hidup kita ni pecah cermin. Kalau ibu menanam kebaikan, ibu bakal menuai kebaikan. Yang mantulnya itu bakal kebaikan. Tapi kalau kita memberikan keburukan dengan siapapun, kadang-kadang wong mikir ngenjuk anaknya kebutuhan mewah. Dia pikir bagus, biar anaknya bangga, biar wong lain ngatokan dia kayo. Sebetulnya ini adalah sama dengan wong yang bercermin tadi. Mestinya abang bibir ditaruhnya dengan rapi di bibirnya, tapi justru ditaruhnya di hidungnya. Jadi kalau wong tua yang memberikan kebutuhan kepada anaknya itu berlebihan, sehingga anaknya lupa diri dan terbiasa dengan sesuatu yang berlebih-lebihan, ini sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak baik. Kalau memang kita punya lebih, tetap anak kita menjadi anak yang kehidupannya sederhana. Lebihnya kita tadi dibuat untuk membantu wong lain. Lebih itu sebenarnya bukan untuk kita. Kita ini justru minta sama Allah yang cukup, bukan minta yang lebih. Yang lebih itu sesungguhnya punya wong. Kalau kita tidak unjukkan ke sama wong lain, berarti kita termasuk wong yang berkhianat. Misalnya ibu punya kelebihan harta banyak, apa sudah banyak itu dianggap tidak lebih. Tanah kadang-kadang punya berapa ribu meter, ruko kadang-kadang pun ada, kontrakan banyak, masih ngomong apa? Saro ini lagi hidup kaget di saro ke Tuhan nian. Berapa ibu miliki cukup untuk kehidupan, lebihnya bantu dengan keluarga, lebihnya bantu dengan fuqara masakin. Apalagi hari Jumat ibu, hari Jumat ini hari yang mulia. Kita manfaatkan hari yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Dan kaget kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Bib caknya kurang semangat hari ini Bib. Iya. Ngapa lah Bib lesu kalau cak itu. Sekali lagi, dakwah keliling TVRI,
insya Allah penuh berkah. Nah inilah agak semangat Igo Beb, lebar Igo belum buka tangannya Beb. Nah Beb, hari ini kita kedatangan tamu dari Majelis Taklim Raudatul Jannah yang kuning-kuning hari ini Habib, luar biasa. Kuning-kuning menggambarkan semangat, biasanya merah menggambarkan semangat, ini kuning menggambarkan semangat pada hari ini Habib. Nah Habib, tadi kita sudah menjelaskan sedikit tentang kewajiban tolong menolong dalam Islam. Dan Habib pun sudah menyinggung bahwa yakinlah bahwa ketentuan Allah ketika kita menolong sesama umat muslim akan dibalas juga pertolongan oleh Allah. Cak mano Habib biar yakin, biar tumbuh rasa keyakinan itu, biar kita bisa menolong sesama muslim agar kita yakin juga ditolong oleh Allah. Boleh Habib, silakan. Ya. Ibu semangat ya. Memang Bu, kalau hadir di masjid ini galak ngantuk. Ya. Kalau lagi ngomong ngoceh no, tidak ngantuk. Karena apa? Masjid ini Bu raudhah, taman. Raudhah min riyadil jannah, bagian dari taman surga. Kan lemak taman tuh sejuk makanya begitu wong nyampe di masjid langsung ngantuk. Tapi ibu-ibu di sini sudah segar ya tadi. Jadi ibu-ibu, apapun yang kita buat kebaikan untuk wong lain pasti berbalas dengan diri kita. Jadi tadi diomongkan kalau seandainya ibu-ibu menjadi wong yang penyayang, yang galak berbagi, yang galak nulung wong, maka ibu-ibu bakal dikasihi oleh Sang Maha Penyayang. Maka dikatakan lagi di dalam hadis tersebut, irhamu man fil ardi, maka berbaiklah kamu dengan apa yang ada di dunia ini. Ada di bumi, yarhamkum man fis sama, engkau pasti bakal disayang dari yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi dari presenter nanyo, kira-kira mak mano dari yang meyakinkan bahwa kebaikan yang kita tanam itu sebetulnya bakal menuai kebaikan. Tapi ada sih kok syaratnya Bu. Kebaikan itu lakukan karena Allah. Kalau ibu tidak lakukan karena Allah, ibu bakal nyesel. Ngapo? Tidak berbalas kebaikan. Misalnya kita ngenjuk sesuatu, minta disebut-sebut. Minta disebut-sebut. Nah itu tidak bakal dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita memang ngenjuk karena Allah, wong terima kasih, wong tidak terima kasih itu urusan kedua. Tapi kalau membuktikan kebaikan itu akan berbalas kebaikan, banyak. Ini anak nunjuk contoh yang agak ke depan, Ibu. Misalnya seorang pemimpin, biar kita lemak. Tinggi kan pemimpin nih? Kalau seandainya dia menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang perhatian sama rakyatnya, dan dia lakukan itu karena Allah, maka dia bakal menuai kebaikan itu. Tapi kalau pemimpinnya dia dapat kepemimpinan itu karena memaksakan diri, kemudian ketika dia memimpin dengan cara yang bukan untuk menolong rakyatnya, tapi justru untuk menjerumuskan rakyatnya, membawa kemewahan-kemewahan yang sebetulnya belum mampu dinikmati oleh rakyatnya. Kemewahan-kemewahan, keindahan-keindahan yang dia ciptakan, yang dia bikin itu hanya untuk karirnya atau hanya untuk mencari peluang-peluang untuk mendapatkan bisnis, maka mereka itu akan berbalik keburukan kepada dirinya. Kita jengok banyak pemimpin-pemimpin yang masih mimpin, masih aktif, tapi harus make rompi oren, ditangkap KPK. Ada yang sudah dapat mimpin, masuk penjara pulau. Ini sebetulnya hal yang dia lakukan baik, insya Allah sampai dia meninggal bakal dikenang wong. Dia dulu Masya Allah waktu mimpin luar biasa. Waktu kampanye dia sederhana, cukup dia ngomongkan seandainya Allah ridhoi,
Seandainya Allah ridhoi, maka insya Allah ana bakal jadi pemimpin yang baik. Bukannya bagi-bagi duit, bukannya bagi-bagi jilbab, bukan bagi-bagi yasin, dengan niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bakal menuai keburukan. Wong tua kalau seandainya dia memberikan kebutuhan anaknya dengan kebutuhan yang berlebih-lebihan, dia tidak nolong dari hartonya itu untuk tetanggonya, untuk keponakannya, dengan fuqara wal masakin, atau dengan anak-anak yatim, anak-anak yang tidak beruntung, dia bakal menuai keburukan. Ngapo? Anaknya tidak bakal menjadi anak yang soleh. Anaknya yang tidak bakal mendoakannya. Ngapo? Karena sesuatu yang diberikan kepada anak tersebut ada hak-haknya orang lain. Ada hak-hak orang yang lain yang mesti wong tuanya mestinya keluarkan. Apalagi kalau sesuatu yang haram, dapatnya tuh dari korupsi, dapatnya dari meres wong. Ini keburukan-keburukan. Jadi anak juga kewajiban kita untuk menolongnya, bukan cuma dunia, tapi juga sampai di akhirat kaget. Ngapo? Karena anak itu dewek titipan Allah, mesti dinjuk sesuatu yang baik. Jadi balik lagi ibu, masalah tolong menolong ini, kalau seandainya kita punya kelebihan, bukan anak-anak kita tadi dinjuk sesuatu yang mewah, belikan motor yang mahal, belikan mobil yang mahal, padahal budak itu masih SMA. Dia tidak pernah tahu mak mano caranya untuk nyari duit, belum tahu. Kemewahan demi kemewahan dionjuk dengan anaknya, padahal masih banyak wong-wong yang sangat butuh, bahkan makan beda katik duit. Bahkan nak beli sepatu untuk sekolah ada katik duit. Bahkan untuk membeli fasilitas untuk sekolah ada katik duit. Sementara anaknya dinjuknya kebutuhan yang lebih. Ini akan berbalik kepada ibunya. Jangan harap dia akan mendapatkan anaknya menjadi anak yang soleh. Bahkan dia bakal nyiksa ibu-ibunya, bapak-bapaknya sebelum mati. Ada yang dengan kemewahan yang dinjuk tadi, dia jadi narkoba, pergaulan bebas, dan seterusnya dan seterusnya. Berita demi berita yang nyampe di kuping wong tuanya tentang keburukan anaknya tersebut. Tak tahu ada telepon di polisi, di kantor polisi. Ngapo? Anaknya terjaring operasi narkoba, pergaulan bebas, dan seterusnya. Ini sebetulnya sesuatu yang diberikan oleh wong tuanya yang tidak benar. Sesuatu yang tidak benar. Jadi di dunia ini wong tuanya bakal mendapatkan kesengsaraan dari anaknya tersebut. Tapi seandainya duit kita yang lebih, duit kita yang lebih, kita niatkan, ya Allah ini ku sedekahkan untuk keponakan aku, biar anak aku menjadi anak yang soleh. Pernah ada macam itu ibu? Bu, pernah ada? Niatkan, anak aku cukup ini masih ada lebih, kunjukkan keponakan aku, dengan niat semoga anak aku menjadi anak yang diridhoi Allah. Tidak cuma sebatas materi, tapi juga doa. Ketika ibu berdoa, jangan cuma ibu doakan, ya Allah panjangkan umur aku, ya Allah sehatkan badan aku, ya Allah murahkan rezeki aku. Allah ngajarkan kita nih doa dengan dhamir apa? Dhamir nahnu, kami, Rabbana, wahai Tuhan kami. Jangan menggunakan kata sayang kecuali untuk hal-hal tertentu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kami. Artinya keseluruhan. Dibayangkan waktu kami di situ. Yo kita, diri kita, anak kita, ponakan kita, keluarga kita, sahabat kita. Karena apa? Setiap kebaikan yang ibu tanam bakal menuai kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau ibu berbuat baik, ibu mendoakan uang, doa ibu itu sebetulnya bakal kembali kepada ibu-ibu dewek
dan justru bakal lebih baik daripada itu. Misal contoh ibu ya, ibu pergi ke rumah wong ni undangan tasmiyah namoi anaknya, terus dibacakan doa agar Allah panjangkan umur anak itu, Allah sehatkan, Allah murahkan rezekinya. Ibu berdoa tadi, mendoakan anak sahabat ibu dengan khusyuk. Ya Allah, gabulkan, jadikan anaknya anak yang soleh ya Allah. Murahkan rezeki anaknya ya Allah. Sehatkan anaknya ya Allah. Panjangkan umur anaknya ya Allah. Maka doa itu 10 kali lipat diberikan Allah untuk anak ibu. Ini inti dari tema kita hari ini, tolong menolong, baik itu berupa materi maupun non materi. Jadi kalau ibu punya kelebihan harta, jangan sayang-sayang, jangan untuk anak kita lebih-lebih, sementara anak wong tidak pacak untuk beli sepatu, seragam sekolah. Karena apa? Harta yang ibu keluarkan untuk membantu anak wong itu. Mungkin anak wong itu sekelas sama anak kita. Tidak usah jauh-jauh ponaan bela bu ya. Kita mesti perhatikan ponaan-ponaan. Sekelas sama anak kita. Seandainya kita bisa belikan sepatu untuk anak kita, cukup sudah. Ada sedikit lebih, jingok itu ke ponaan. Kebaikan yang ibu berikan kepada ponaan tadi bakal balik kepada anak ibu dan kepada ibu. Ngapa? Anak ibu bakal tertanam dengan kehidupan yang sederhana, dan kebaikan yang ibu berikan tersebut bakal menuai hasil yang menjadikan ibu hidup lebih tentrem. Dan anak-anak ibu bakal dijaga. Kenapa? Karena sedekahnya ibu. Dan doa yang tadi yang ana sampaikan itu doa bukan main-main ibu. Mukhul ibadah itu doa luar biasa. Dan setiap doa kita itu bakal digabulkan Allah. Ketika kita mendoakan diri kita dewek, kadang-kadang seolah-olah macam tidak gabul. Ngapo? Karena kita nih banyak dosa. Kadang-kadang duit yang kita dapatkan bukan duit yang halal. Tapi ketika ibu-ibu doakan wong lain, doa itu langsung disambungkan sama Allah. Sementara ibu langsung dapat 10 kebaikan. Jadi galak-galak doakan wong. Ya, galak-galak doakan. Kalau udah sampai misalnya bu ibu-ibu yang ngerasa sudah tua misalnya. Tapi kejingoannya muda-muda galau ini. Ya, masih di bawah 40 galau cak yang hadir depannya. Ada budak datang. Ada budak nih masih datang ke ibu. Bu, tolong doakan kami bu. Tapi jarang hari budak datang minta doakan. Ngapo? Karena wong tuanya tidak ngajari dia macam itu. Datang ke wak bibiknya ngomong, tolong doakan kami. Biar kami ini sukses, biar kami sehat, biar Allah ridho sama kami. Terus si nenek tadi, si ibu tadi merasa dia hebat. Jangan. Ngapo? Karena si budak itu dosanya lebih sedikit dari ibu itu. Ibu doakan anak itu, insya Allah mudah-mudahan kau dijadikan Allah anak yang soleh. Bila perlu dengan tetesan air mata. Ngapo? Belum tentu anak kita pacak ngucapkan kalimat macam itu. Minta doakan. Anak kita pacak tak datang ke rumah bibinya, ke rumah tantenya, ke rumah neneknya minta doa. Tak kati mainari. Jarang yang macam itu. Padahal doa ini sumber dari segala-galanya. Dan kebaikan yang terindah, walaupun nilainya macam seolah-olah tak ada kata materinya, tapi doa itu adalah bantuan yang luar biasa. Aku doakan insya Allah kau anak jadi anak yang soleh. Tapi doakan juga bibi nih, doakan juga nenek nih. Jangan mentang-mentang kita wong minta doakan, kita merasa hebat. Tidak. Begitu ada yang kecil datang dengan kita minta doakan, langsung ibu doakan dia. Mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh. Allah ridhoi kau, Allah murahkan rezekimu, Allah bimbing perjalanan hidupmu. Kalimat-kalimat yang ibu ucapkan berupa doa itu adalah pertolongan ibu untuk anak itu. Tapi sesungguhnya itu adalah cermin kebaikan untuk ibu.
Jadi setiap kalimat yang baik ibu lontarkan, berarti ibu telah melontarkan, memberikan cermin yang bagus untuk kehidupan ibu. Insya Allah kita bakal teruskan setelah jeda berikut ini. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, luar biasa semangat sekali hari ini Habib. Kita sedang berada di Masjid Al-Falah Raja Wali Palembang. Dan hari ini membahas tentang kewajiban tolong menolong dalam Islam. Dan juga hadir bersama kita hari ini Habib, Majelis Taklim Raudatul Jannah. Ibu-ibu hari ini sudah berbuat baik atau sudah tolong menolongkah? Sudah saling tolong menolong belum? Sudah nian apa? Tadi ada dak yang pergi ke sini saling jemput? Nah, Masya Allah luar biasa Habib ya, berarti tolong menolong dalam kebaikan termasuk itu Habib ya? Masuk. Nah Habib, tadi kan sudah dijelaskan di segmen 1 dan segmen 2 tentang luar biasanya tolong menolong dalam Islam ini. Dan tadi yang saya highlight banyak sekali tolong menolong yang termasuknya ke dalam sedekah Habib ya. Ke dalam menginfakkan harta kita di jalan Allah kepada saudara, kepada orang yang membutuhkan. Lalu adakah tolong menolong yang kadang umat muslim tidak sadari Habib? Yang sebenarnya ini penting tapi umat muslim sendiri tidak menyadari betapa pentingnya saling tolong menolong dalam hal ini. Kalau boleh tahu apa itu Habib? Boleh langsung dijelaskan. Iya, jadi tolong menolong itu ibu-ibu ada yang sifatnya berupa materi tadi ya. Tapi ada yang berupa non materi. Kadang-kadang tidak disadari. Ibu mendoakan seseorang dengan tulus ikhlas dan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang tidak merasakan akan pentingnya pertolongan ibu tersebut. Jadi ibu-ibu menolong itu tidak hanya berupa materi. Tapi kalau ibu, soalnya begini ibu, berupa materi itu kadang-kadang berat nian bu. Alangkah beratnya nak ngenjuk duit di masjid itu. Alangkah beratnya nak sumbangan untuk ngenjuk wong sakit. Kadang-kadang kita ini berat. Jadi kadang-kadang yang dibicarakan seluruh sifatnya materi. Tapi doa itu sendiri, anjuran, nasihat kebaikan itu adalah sesuatu tolong menolong yang amat penting. Orang bisa selamat dengan nasihat ibu. Orang bisa diridhoi Allah dengan doa. Tapi ketiganya nasihat, doa, materi harus dijalankan. Bagi mereka yang punya materi, dia tidak boleh cuma berdoa. Mudah-mudahan kau dimurahkan Allah rezeki. Tidak. Kalau memang dia perlu bantuan, ibu punya kelebihan, ibu keluarkan. Karena doa ibu tidak digabulkan kalau ibu tidak sertoi dengan materi itu. Jadi kalau kita disertokan Allah dalam kehidupan ini, ada kekayaan, kemudian ada ilmu, kemudian berbaik hati, tiga-tiganya mesti kita laksanakan. Kita dilebihkan Allah harta, kita bantu dengan harta. Ditambah lagi kita juga dinjuk Allah ilmu, kita bantu dengan nasihat. Ditambah lagi kita dijadikan Allah wong yang dekat sama Allah, kita bantu dengan doa. Apapun yang ibu lakukan, ingat, cermin kehidupan ibu. Apapun yang ibu tampilkan di depan cermin itu yang bakal ibu dapatkan. Jadi kalau kebaikan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, siapapun yang beramal soleh, min dzakaril aw untha, baik dia betina maupun lanang, baik lanang maupun betina, min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, dia lakukan kebaikan itu mengharapkan keridhaan Allah. Mengharapkan keridhaan, makanya anak tadi ngomong, kalau apapun yang ibu lakukan harus karena Allah. Min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman. Jadi ngenjuk itu dalam keadaan beriman kepada Allah. Bukan karena sesuatu, karena minta balesan, Oke.
Oke, jadi harus ikhlas Habib ya kalau Mesti memberikan ikhlas. sesuatu. Kalau tolong menolong dalam jalan Allah itu harus ikhlas. Dek katik pamrinyo, ayahku kan kemarin lah nolong kau. Nah, tidak boleh yang Pamrihnya kayak dari itu. Allah. Pamrinya dari Allah, pasti ada balasannya Habib ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab Habib tentang tema kita hari ini, kewajiban tolong menolong dalam Islam. Untuk ibu-ibu yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Pertanyaan pertama, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sumiati dari Rodatul Jannah. Saya mau tanya Ustadz Habib, gimana cara kita mendidik anak menanamkan sifat tolong menolong? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya mudah Ibu. Kalau anak itu dengan uswah, dengan contoh. Kalau ibu punya sesuatu, ibu suruh anak ibu tuh, nah kita nih masak lebih, kau antarkan tetangga sebelah tuh. Kalau kita masak lemak, tetangga kemampuan, tetangga juga mesti dicicipi. Itu cara mendidik anak untuk jadi anak yang baik. Ya, insya Allah, apa yang ibu didik ke mereka akan menuai kebaikan untuk mereka. Oke, luar biasa Habib, semoga membantu menjawab pertanyaan dari ibu tadi dan mewakili pertanyaan juga dari pemirsa yang ada di rumah. Berarti sebenarnya tolong menolong itu cakupannya luas sekali dalam Islam Habib ya? Luas. Luas sekali. Dan apakah saya ini termasuk tolong menolong Habib menjembatani antara Habib, tausiah Habib dengan pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di sini? Semua kebaikan yang kita lakukan itu bermanfaat, berarti tolong menolong. Masya Allah, termasuk kameramen di sini semua tentu. tolong menolong luar Insya biasa, Allah, banyak sekali kameramen pahalanya. masuk surga dengan kameranya. Amin, amin, luar biasa Habib. Termasuk pengarah acara kita hari ini Habib, Iya, dengan masuk mikrofonnya. surga kalau. Dengan mikrofonnya. Amin, luar biasa, semoga saja Habib ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ibu-ibu, boleh angkat tangannya? Ya, pertanyaan selanjutnya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah. Kami perwakilan dari Majelis Talim Raidatul Jannah Rajawali. Yang saya mau tanyakan Ustadz, kita ini galak nolong, tapi galak salah. Dalam arti dari kita itu benar Ustadz nolongnya, tapi mungkin pikiran mereka tuh salah. Nah, macam mana itu Ustadz? Makanya tadi anak sebut, berinfaklah karena Allah. Kadang-kadang wong tidak terima kasih dengan kita tunjuk tadi. Apalagi keluarga, kadang-kadang ninjuk dikit nutuk dia. Kalau kita karena Allah, itu bukan urusan bagi kita. Pokoknya kita lakukan untuk Allah, biar Allah yang nilai. Pandangan manusia urusan kedua. Tapi kalau pacak memang yang kita unjuk sesuatu yang bermanfaat. Misalnya ada acara, pengurusnya ngomong, kalau pacak kamu jangan menunjuk benda, kalau nak nunjuk duit be, nah nunjuknya duit. Kecuali kalau kita memang tidak kata apa-apa, cuma ada banyak akuan lah 10 kotak. Omonglah dari awal-awal misalnya. Jadi memang kadang-kadang berbuat baik belum tentu kita bakal menuai kebaikan dari manusia. Tapi kalau dari Allah, sudah janji Allah. Man amila salihan falinafsi. Kau berbuat baik, kau bakal menuai kebaikan untuk dirimu sendiri. Oke, Masya Allah, luar biasa Habib. Tapi Habib, kalau kasusnya begitu, ketika kita berbuat baik kepada seseorang, lalu rupanya orang tersebut salah persepsi Habib, tidak sesuai realitanya ibaratnya. Menurut kita sudah benar, tapi menurut orang itu sudah benar. Lalu yang terjadi adalah bermusuhan. Bagaimana itu Habib? Ya, artinya begini, segala sesuatu yang disandarkan dengan Allah, kita jangan khawatir. Kita sudah berbuat kebaikan, ternyata tidak diterima oleh seseorang tersebut seolah-olah macam menghina bagi mereka, ya, seolah-olah macam satu penghinaan. Biarkan kita minta maaf bahwa niat kita tadi tidak nak menghina, kita tunjuk tahu bahwa niat kita seperti ini. Aku minta maaf, kalau dia tidak maafkan, itu bukan urusan kita, ya, bukan urusan kita. Kebaikan tetap pasti diberikan Allah untuk wong yang berbuat baik. Wajib bagi Allah untuk memenuhi apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ana awali dengan niat yang ikhlas. Oke, luar biasa Habib. Yang penting niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita nak ngarep ke pujian memang wah pasti cemas-cemas. Ini bener dah aku nih, ini bener dah Habib. Jadi kalau niatnya sudah karena Allah, kita ikhlas saja. Yang penting kita berbuat baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya mau tanya,
ada seseorang itu sering ngasih pada seseorang, tapi sering dikatainya bodoh, bengak. Apakah itu ikhlas, Ustaz? Baik, kalau seandainya kita ketemu wong yang macam itu, sebenarnya kesian, ya. Karena apa? Karena sedekahnya tadi tidak bernilai di sisi Allah, bahkan sebaliknya, ya, sedekahnya tadi jadi malapetaka untuk dia. Jadi kita jangan bersedekah itu bil manni wal adza, ya. Disebut-sebut dan dengan seolah-olah kita nak riak, jangan. Apalagi dengan mencaci maki dengan wong yang nerimanya. Oke, baik Habib ya. Sudah jelas Ibu ya, semoga membantu menjawab pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Masih ada yang ingin bertanya? Ada satu ayat, la tulhikum amwal sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau itu mengeluarkan sedekah dengan menyebut-nyebut dan menyakitkan hati orang yang menerimanya. Alladzi yunfiqu ria'an nas. Orang yang seperti ini sebetulnya dia sedekah cuma untuk minta dijenguk manusia. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Oke, Masya Allah, luar biasa Habib. Semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat yang seperti itu Habib ya. Iya. Tapi Habib sekarang lagi marak-maraknya Habib. Ada musim-musimnya ngeprank kalau zaman sekarang Habib ya. Dia ngasih sumbangan tapi direkam di kamera, diposting Habib di sosial media. Yang nantinya menunjukkan bahwa beliau baik ataupun sosok ini di masyarakat begitu baik. Itu bagaimana Habib? Ya, jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Sebetulnya itu bukan amalan soleh. Ya, bukan amalan soleh, bukan kebaikan yang dia bikin. Kalau kebaikan yang dia bikin, dia tidak sebut-sebut dan dia tidak pamerkan. Tadi ayat Quran, la tulhikum sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau sebut-sebut sedekahmu itu dengan justru menyakitkan hati orang yang menerimanya atau dengan pamer, dengan riya. Nah, jadi sebetulnya dia tidak melakukan itu karena Allah. Ya, karena ada dengan niat-niat niat yang lain. Lain. Oke, luar biasa. Semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat yang seperti itu Habib ya. Dan juga mungkin semakin kesini semoga kita lebih dipersedikit lagi melihat konten-konten yang seperti itu di sosial media Habib. Soalnya banyak sekali sedekah yang di depan kamera. Ada baiknya memang menolong dalam bentuk apapun itu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat Habib ya. Oke, Habib, kesimpulan kita hari ini tentang kewajiban tolong menolong dalam Islam boleh disampaikan. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk selalu tolong menolong. Karena tolong menolong itu sebetulnya akan berbuah kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk semua niatan-niatan baik kita. Bersedekah itu bisa memanjangkan umur. Bersedekah itu bisa menghindarkan kita dari penyakit. Bersedekah itu bisa mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tebarkan kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Sebanyak-banyaknya engkau menuai kebaikan, menebarkan kebaikan, maka sebanyak itu pula insya Allah kita akan menuai kebaikan. Dan yang paling penting, tolong lakukan semuanya karena Allah, untuk Allah, dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun nanti ada yang dibikin di televisi, mungkin ada satu kebaikan demi kebaikan. Kalau dia mungkin punya niat baik, ini untuk syiar, tidak masalah. Memang untuk syiar, bukan dia ngelakukan itu cuma untuk pamer dirinya. Tapi memang untuk syiar, mudah-mudahan yang lain ngikut kebaikan itu. Insya Allah itu menjadikan kebaikan juga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Habib Gasim Alkaf, terima kasih banyak atas tausiahnya hari ini. Jadi semakin tidak sabar setelah acara ini mungkin ibu-ibu pulang ke rumah untuk saling tolong menolong Habib ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada Majelis Takrim Raudatul Jannah dan kepada pengurus Masjid Al-Falah Raja Wali Palembang. Itulah dakwah keliling TVRI dengan tema kewajiban tolong menolong dalam Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memang akan sangat sekali manfaatnya untuk sesamanya. Kita sesama muslim dituntut untuk saling tolong menolong. Bahkan menyingkirkan batu di jalan pun akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Apalagi pertolongan besar kepada sesama umat muslim. Maka dari itu saya akhiri, saya Suwana Warahmat Putra, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.